salam sejahtera semuanya. Pada kesempatan kali ini kita berdua mau ngobrol-ngobrol tentang situasi yang lagi rame nih diperbincangkan. Oke, kita ini bukan seorang ahli atau kita bukan pakar, kita juga bukan orang yang bukan dokter juga, tapi kita ini senang ngobrol. Ya. Kita demen ngobrolin situasi sekarang ini, ngobrolin topik-topik yang seru. Kalau bisa kita kasih ada masukan juga. Tuh, jadi slogan kita sih membuat topik yang pelik jadi asik gitu. Intinya gitu. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu deh. Ya, benar. Katanya kan tak kenal maka tak sayang gitu kan. Nah, kami dari M&M Project. M&M ini dari inisial nama kami masing-masing. Saya Michael. Saya Marto Marbun. Oke, MM. MMM. Oke. Nah, kali ini kita mau ngomongin soal topik yang lagi seru banget nih, tentang coronavirus. Ya. Kan? Udah hampir 2 tahun, bro. Udah 2 tahun kita. Gue ingat banget pertama kali corona itu datang di Indonesia nih, Maret 2020. Tapi dari Desember kita udah ditakut-takutin. Iya, dari Desember udah ditakut-takutin. Tapi ada juga orang yang ngomong corona itu biasa aja. Covid itu nggak mempan orang Indonesia. Iya. Kan katanya Indonesia ini negaranya tropis. Panas. Virusnya mati. Terus orang Indonesia tuh imunnya kuat-kuat. Olahraga. Enggak, orang Indonesia imunnya kuat-kuat kan. Makanan jatuh belum 5 menit makan. Jangankan makanan, obat jatuh belum 5 menit makan. Terus ada lagi yang bilang orang gila aja bisa. Nggak kena COVID ya? Nggak kena COVID. Betul, makanannya udah nggak higienis semua kok katanya. Itu dia makanya. Jadi ya udah, kita langsung aja deh. Nah, menurut Bro Marto nih, COVID ini virus macam kayak gimana sih sebenarnya? Ya, virus. Ya, menurut gue sih memang COVID ini virus ya, bagi aku virus. Bukan kayak kutukan ya. Ada satu kota yang bilang kalau ada yang keluarga mati itu kena kutukan gitu. Dan ya ini virus yang berkembang ya, bermutasi. Kayaknya dia udah sekolah ya, udah berpendidikan dia. Kok cepat banget kan, kita dalam setahun ini aja kita udah dengar berapa macam ya virus berkembang mutasi gitu. Menarik sih. Alpha, beta, gamma. Apa aja lah itu. Jadi kita nggak tahu deh itu gimana mereka bentuknya, mereka pakai apa, itu pakai tamengnya sebesar apa, kita nggak tahu itu virusnya. Nah, yang menarik memang pembahasan virus COVID ini gitu loh, yang membuat kita, bahkan budaya kita, kebiasaan kita, ketemu orang biasanya salaman, ya kan? Yang sakit biasanya dikunjungin, sekarang takut gitu kan. Satu sisi yang merit bahagia. Karena nggak ngundang banyak. Tamunya dikit. Betul. Termasuk lu kan, bro? Iya. Tamu gue cuma 15. Oh iya, bro, kan lu kan alumni, bro. Alumni COVID. Alumni COVID. Coba cerita sedikit, bro. Ceritanya tuh sekitar bulan Mei. Ya, sekitar bulan Mei lah. Mei ke Juni itu, tengah-tengah itu. Nah, istri gue lagi hamil tuh. Iya. Istri gue positif. Terkonfirmasi positif. Sip. Nah, terus ya udah, istri gue akhirnya dirawat kan di rumah sakit. Nah, pas gue nganterin istri gue ke rumah sakit, gue ngerasa badan gue tuh gak enak nih. Ya karena kan gue tinggal sama istri gue kan, sekamar kan. Nah, setelah istri gue terkonfirmasi, gue badan gue gak enak nih. Rentak lah pokoknya lah, tidur gak enak, pokoknya. Terus makan tuh lidah kayak ada duri-duri gitu kan. Ya pokoknya sempat demam, tapi gak nyampe 37. Herannya gue juga gak nyampe 37. 36,8, 36,9 gitu. Berarti rasa doang demam kali itu. Iya. Ya, namanya demam kan harusnya di 38. Badan doang berarti nggak enak ya. Rasa panas. Ya. Gitu. Begitu masuk ke rumah sakit, ke mall gitu, cek suhu 36, normal. 38. Masih boleh masuk itu mah. Makanya itu juga
terus kan ya udah gue ini kan swab antigen, swab antigen ternyata gue konfirmasi positif nih, antigen positif. Terus ya udah gue ini lagi PCR kan, PCR positif juga. Gitu. Nah tapi gue isolasi mandiri di rumah gitu. Perasa masih bisa tertangani sendiri lah ya. Bisa tertangani sendiri, iya. Jadi ya kalau menurut gue sih berasa sih kalau kena berasa ya. Kalau kena corona ini. Memang kelihatannya tuh kayak nggak ada gejala. Demam kan suhu gue normal 368, 369, 37. Ya itu masih normal, 36 masih normal ya. Cuman ya badan gak enak gitu. Nah makanya sama si pihak rumah sakit, meskipun gue konfirmasi positif, gue suruh isolasi mandiri. Itu ya udah gue isolasi mandiri. Tapi menarik loh bro, aku tuh pernah makan satu meja gitu. Di bawah biasa kita pulang ibadah tidur di bawah kan. Sambil ada tempat kopi di situ kan, biasa pesan kopi, makannya banyak gitu, kopinya satu gitu kan. Nah udah itu kita makan satu meja. Kawan ini sebenarnya punya pacar gitu kan, demam. Jadi dia nungguin gitu loh, ya nemanin, wajar lah ya nemanin pacarnya. Nah tapi yang nggak kepikiran sama beliau ini, ya udahlah kan gue nggak rasa apa-apa ini, gue nggak kena gitu kan. Nah gabung ke kita gitu ya, ikut ibadah waktu itu. Cuma ya mungkin memang kawan ini di tes memang nggak ada, memang nggak, tapi negatif. Ya negatif di tes dia aja nggak kena gitu, tapi ya dia nyimpan kali ya. Nah setelah kita ketemu itu temanku beberapa juga kena gitu loh. Nah puji Tuhan juga nih bro, gue bukan mau ngeledek lu bro ya, bukan, gue puji Tuhan sampai sekarang bro, kami keluarga masih itu berkat Tuhan lah ya, gue bilang. Gue nggak mau juga lah yang terlalu berlebihan untuk bicara ya. Puji Tuhan sih bro, masih sehat lah sampai sekarang. Waktu apalagi kalau gue ingat waktu baby juga lahir kan, baby kita juga lahir waktu itu di bulan Agustus, itu udah COVID bro. Awalnya udah takut juga bro takutnya gimana ini gitu kan, tapi ya sekali lagi ya Tuhan baik lah, masing-masing kita dikasih pengujian itu masing-masing lepas masing-masing ya, untuk pengenalan akan Tuhan. Nah tapi kan ada pertanyaan gini bro, lu kan anak Tuhan kok bisa kena? Tuhan bisa kena, ya menarik juga sih. Ya benar juga ya, anak Tuhan bisa kena. Tapi ya menurut gua emang kenapa kalau anak Tuhan kena? Nah coba pertanyaannya kenapa kalau anak Tuhan kena? Emang anak Tuhan nggak boleh kena? Katanya kurang doa berarti bro. Kurang doa. Terus kalau kita flashback nih ke zaman-zaman nabi-nabi lah, rasul-rasul, kan mereka mati kayak gimana? Ada yang ada yang diseret, Paulus aja sakit katanya ya, duri dalam daging katanya ya. Ada yang digergaji, ya kan? Terus ada yang salib terbalik. Iya, itu padahal mereka udah percaya Tuhan, yang nginjilin lagi, bawa nama Tuhan lagi. Tapi disiksa ya. Yohanes digoreng. Digoreng apa direbus? Digoreng. Sama direbus, digoreng juga itu orang. Gitu. Emang ya banyak sih orang yang bilang puji Tuhan, Tuhan masih sayang sama saya. Ya kalau menurut gue sih Tuhan itu bekerja ke pribadi masing-masing dengan caranya. Dan pasti tahu lah mungkin kebutuhan kita, lu dikasih kena ya karena lu bisa lewatin juga gitu ya. Nah kalau menurut gue sendiri, gue justru puji Tuhan kena. Istri gue puji Tuhan kena. Antibodinya jadi langsung duluan ya? Antibodinya duluan. Vaksin udah duluan ya? Vaksin langsung ya? Sebelum baby gue lahir. Vaksin langsung berarti ya? Jadi begitu baby gue lahir, istilahnya istri gue tuh udah punya antibodinya dulu. Nah tapi bro, ada nih katanya nih bro, vaksin itu chip loh bro, gimana itu bro? Coklat chip. Coklat. Jangan iklan. Ya menurut dulu deh. Gimana? Kalau ntar gue kasih pandangan gue tentang chip itu. Kalau dibilang vaksin chip, berarti anak gue dari umur 0 bulan itu banyak banget chip itu punya ya. Kan? BCG. BCG, polio, apa lagi ya? Campak, yang itu supaya nggak radang otak, apa namanya itu ya? Meningitis ya. Nah, itu ada macam-macam lah ya kan.
Berarti chip di dalam tubuhnya udah banyak banget ya. Nggak ngerti ya gue. Ya memang benar juga sih kalau memang kita secara harfiah mentah-mentah gitu ya terjemahin. Kalau misalnya ya tentang 666 terus kemudian tentang chip, kalau misalnya manusia itu nggak dipasang chip itu nggak bisa berdagang, nggak bisa berfungsi dalam masyarakat gitu ya. Memang ini ya bisa dibilang terjadi, cuman apakah itu memang yang dimaksud sama kitab suci kan belum tentu. Dan menurut gue sih itu bukan ya, itu masalahnya ya mungkin gambaran aja sih sebenarnya kalau yang terjadi sekarang ini. Kita jadi bisa dikasih hikmat sama Tuhan bahwa dengan adanya aplikasi Peduli Lindungi kita baru ngeh bahwa suatu saat, tapi yang belum terangkat ya kan sebelumnya orang sudah terangkat ke sorga ya kan gitu kan ceritanya. Yang tidak terangkat, orang melakukan aktivitas semua itu harus melalui chip itu kan, jadi nggak bisa jual beli gitu. Jadi paling tidak Tuhan kasih gambaran seperti sekarang, berarti susahnya suatu saat itu akan terjadi pada masa itu. Jadi bukan sekarang ya, jangan takutin orang kalau vaksin itu ada chipnya gitu. Banyak loh bro yang percaya. Oke lah, gua ngambil sederhananya gini lah. Paspor aja sekarang kan e-paspor pakai chip tuh. Pakai chip kan. Nah sekarang orang Indonesia kalau nggak ada paspor bisa ke Israel nggak? ATM-nya aja. ATM pakai chip. ATM-nya pakai chip. Nah sekarang kalau misalnya lu takut chip, ya udah nggak usah. Handphonenya nggak usah punya handphone, nggak usah punya ATM, nggak usah mimpi ke Israel lah. Paspor kan pakai chip. Iya sih. Ini paspor gitu kan. Iya. Cuma kita bisa bayangin memang penderitaan pada waktu itu kalau itu terjadi ya. Tapi bukan sekarang, ingat ya teman-teman, tidak sekarang itu berlaku gitu. Jangan takut untuk divaksin, silakan vaksin gitu loh. Jangan bilang wah itu chip itu antikris. Jadi jangan kiamat, jangan jadi panitia kiamat ya. Jadi nggak usah jadi panitia kiamat ya bro ya. Yang gue takutin nih, misalnya ibaratkan gue nggak mau divaksin lah ya. Menurut Alkitab atau kitab suci gue misalnya, gue nggak boleh divaksin, karena itu melanggar perintah ini kitab Wahyu segala macam. Nah, yang gue takutin nih, kalau misalnya gue nggak divaksin terus gue kena corona, gue mati. Gue ngomong sama Tuhan, misalnya ya nggak usah ketemu Tuhan dulu deh, ketemu malaikat dulu deh ya, di pintu gerbang gitu kan. Nama gue dipanggil gitu. Kenapa kamu mati? Ya saya menuruti perintah Alkitab, saya nggak mau vaksin. Ternyata si malaikatnya ngomong, kan gue udah nyuruh anak gue tuh dokter bilang suruh vaksin, kenapa lu nggak nurut? Nah, gue mau ngomong apa? Gue jadi ingat waktu di perjanjian lama bro, zaman Israel, lu ingat gak? Aku akan mendatangkan badai lah ya istilahnya, musibah ke tanah Mesir gitu kan. Lu nggak kasih tanda di depan rumah lu darah merah atau benang merah gitu kan, darah merah gitu di depan pintu lu. Waktu gua badai itu dilawat, lu pasti mati gitu kan. Anak sulung kan? Iya, pasti mati semua, pasti mati gitu kan. Ada musibah lah gitu anak sulungnya. Nah kan orang Israel dengar-dengaran dong gitu loh, mereka nggak mau menonton kan. Lah kita kan orang Israel, masa Tuhan nggak kenal kita? Bisa dong begitu ya? Orang Israel, Tuhan pasti tahu lah kita siapa gitu, pasti badainya. Tuhannya nggak ngomong langsung ke mereka, ngomongnya iya, nggak Musa kan? Bahkan dokter-dokter sekarang ke Musa. Bisa bro, bisa. Nah jadi kalau kita bayangin ya, kalau mereka nggak nurut waktu itu ya, Tuhan kan kenal kita. Gue orang Israel, bangsa pilihan. Bangsa pilihan, Tuhan kan gitu. Jadi sama kayak kita sekarang. Lah, saya kan anak Tuhan, saya pelayanan, saya rajin melayani, saya dipanggil ke sana kemari berkhotbah gitu kan, numpang tangan orang jatuh gitu kan. Nggak tahu jatuhnya kenapa ya. Karena gue pernah ini bro, gue ikut didoain. Gue sih pengen sih sebenarnya, cuma jadi sebel juga waktu gue didoain tuh kayak kepala didorong-dorong gitu. Ini lu ngapain sih? Gue pengen didoain aja, lu nggak usah sampai jatuh juga, gue nggak kenapa kan gitu loh. Lu coba tumbang tangan aja buat gue kan cukup ya gitu loh. Kenapa harus kepala gue? Jadi gue pasang kuda-kuda jadinya. Jadi kayak berantem gitu. Jangan keraskan hati.
Gak ada hubungan, masalah gue cuma pengen didoain gitu loh, tumpang tangan berkati atau apapun gitu kan, bahasanya kan cukup ya. Nah oke, kita lewatin, balik lagi. Balik lagi. Ya itulah, kalau menurut gua sih nggak ada hubungannya lah antara vaksin dengan 666 kalau menurut gua. Ya. Kalau menurut gua sih, jadi ya balik lagi kayak yang tadi Bro Marto bilang, kita kan istilahnya kalau di agama saudara kita ikhtiar lah ya. Kita ada ikhtiarnya, kita nggak serta-merta mencobai Tuhan. Ya enggak? Misalnya anggap aja misalnya gue anak Tuhan, gue dilindungi, ya lu berdiri aja jalan tol. Kalau nggak disikat motor, sikat mobil apaan gitu kan. Kadang gue, ini bercanda ya bro, gue bercanda bro. Kadang gue pengen, tapi kasar nggak sih bercandanya, nggak jadi deh, nggak jadi deh, nanti nggak enak ini masalahnya. Ini ya, istilahnya kita lakukan bagian kita, ya. Lakukan bagian kita, ya nanti Tuhan melakukan bagian juga. Tapi bro, ada yang takut berlebihan. Gimana? Berlebihan banget gitu. Contohnya gimana? Ya sampai nggak berani keluar rumah lah, di rumah terus gitu. Jadi apa dikit takut banget gitu loh. Jadi orang dia ngelihat dunia luar itu jadi kayak maut jadinya gitu loh. Maut, padahal kita pikir-pikir ya kalau kita di rumah juga mati juga kayaknya bro ya. Nggak bersosialisasi kayaknya mati juga, walaupun badan hidup tapi kita bersosialisasi juga kayaknya kurang ini ya. Sekarang ya rugi sendiri sih kalau menurut gua, kalau misalnya dia saking takutnya. Ya mungkin selama dia masih punya uang kali bro. Masih bisa online pesan semua kan. Kerja di mana? Ya makanya mungkin gue bilang itu mungkin karena mungkin dia punya duit banyak gitu loh. Ya tapi ya rugi aja sih, jangan sampai segitunya lah. Kan kita juga manusia, istilahnya punya kegiatan, ya, diwajibkan ya tapi kegiatan. Hak mereka juga lah ya bro ya. Ya, tapi kita cuma mengingatkan jangan takut berlebihan. Kan Alkitab juga bilang apa, kalau kamu takut itu yang akan terjadi sama kamu gitu kan. Jadi serem juga ya, kita sebagai orang Kristen juga lah ini gimana ya gitu. Tapi kita nggak boleh juga menantang ya bro ya. Jangan menantang. Lu ingat, lu pernah cerita sama gua siapa yang pendoa yang usir setan, siapa itu? Pendoa yang usir setan? Yang usir setan, yang mereka akhirnya dikejar. Oh iya ya itulah, Oh si yang di Alkitab, anak-anak sekewa. Gitu kan, mereka bawa nama Tuhan Yesus kan ya. Iya kan. Iya. Tapi kenapa dikejar balik bro? Mungkin nggak ngerti lah gua, cuma berucap doang. Ya pokoknya intinya jangan terlalu takut, tapi Ya. jangan juga meremehkan. Jangan juga meremehkan. Setuju Jangan itu. terlalu takut, jangan juga meremehkan. Nah tapi jangan juga sok-sokan. Jangan juga sok-sokan dalam artian Nantang-nantang ini. nantang-nantangin. Gue kan olahraga, gue kan makan sehat gitu kan. Gak perlu masker gitu kan. Gak perlu masker. Cuma kalau sekarang tadi kita udah ini ya, baru kita baru buka masker ini. Baru buka. Jadi kita udah vaksin 2 kali. tidak menantang kok, tidak menantang. Kami tidak menantang. Karena berkomunikasi supaya jelas aja. Kalau pakai masker kayaknya kan ketutup tuh. Susah banget. Ngeblepok suaranya. Dulu kan awal-awal COVID kan pendeta, lu tahu kan pendeta-pendeta Iya. hebohnya kayak apa? Tahu. Satu sisi ada yang menghardik. Itu enggak awal-awal, tengah. Oh tengah itu ya, dia di tengah ya, menghardik. Menghardik, satu sisi yang menghardik, satu sisi lagi ada yang menantang hardik. penghardikan.